Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Perkenalkan, nama Ibu Mauliani Rajendra. Ibu adalah guru pendidikan kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Bangkinang. Nah, Ananda sekalian, untuk Ananda yang baru masuk di kelas 10 SMK Negeri 1 Bangkinang, Ibu ucapkan selamat datang kepada Ananda semua. Untuk kedepannya kalian akan bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ananda sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya hingga kita bisa berjumpa secara virtual karena musim pandemi COVID sepertinya belum berlalu juga dari Indonesia. Yang kedua, selawat beriring salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak semua, untuk memulai pembelajaran kita pada kali ini, Ibu akan memperlihatkan buku. Ini adalah buku yang nantinya bisa kita gunakan bersama. Untuk kalian kelas 10 mungkin akan dibagikan nanti menyusul apabila kelas 11 dan kelas 12 sudah selesai dalam proses pengembalian bukunya. Nah, di buku ini kita akan ketemu dengan 7 bab ya. Ada bab yang pertama ini tentang nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pertahanan negara. Bab yang kedua tentang ketentuan UUD tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kewenangan lembaga negara menurut UUD 1945. Berikutnya, tentang hubungan struktural fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kelima, integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketujuh, wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan. Nah, anak-anak, untuk ketujuh bab ini di semester 1 kita akan bertemu nantinya dengan 3 bab. Ya, mulai dari bab pertama hingga bab ketiga dari nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara, ketentuan UUD 1945 dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena kalian masih baru, mungkin kalian bertanya tentang Bu bagaimana penilaian, berapa KKM, dan seperti apa proses pembelajaran yang nanti akan kita lalui. Perlu Ibu informasikan bahwa proses pembelajaran kita di SMK itu untuk mata pelajaran PKN, KKM-nya ialah 75. Itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, dalam pemberian nilai biasanya saya akan memperhatikan itu yang pertama adalah kehadiran Ananda semua. Kehadiran memiliki peran yang paling penting karena dari kehadiran ini dapat Ibu pribadi secara guru menilai keseriusan Ananda dalam mata pelajaran PKN. Yang kedua, dari tugas-tugas yang Ananda kerjakan nantinya. Nah, tugas-tugas ini meliputi nanti tugas pribadi dan tugas kelompok. Nah, karena kita ini sekarang dalam masa pandemi COVID, jadi sepertinya mungkin akan lebih banyak tugasnya yang bersifat pribadi dibanding berkelompok, karena seperti yang kita ketahui berkumpul dan berkelompok untuk saat ini juga sedikit lebih banyak kita kurangi daripada biasanya. Nah, penilaian yang ketiga itu adalah penilaian ujian tengah semester Ananda yang akan kita berikan di pertengahan pembelajaran kita nanti. Dan yang terakhir itu adalah penilaian semester Ananda semua. Nah, keempat penilaian ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Namun ada penilaian yang tidak kalah lebih pentingnya, yaitu penilaian etika dan moral Ananda sekalian. Bagaimana Ananda berbicara, bagaimana Ananda beretika, bagaimana Ananda berkomunikasi
Walaupun mungkin kita hanya melalui virtual saja ya, namun Ibu tetap bisa memantau Ananda-Ananda semua dari grup yang Ananda buat bersama wali kelas Ananda. Tentunya apabila ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya sangat signifikan, itu biasanya guru-guru akan melaporkan atau wali kelas Anda akan melaporkan kepada kami, guru-guru PKN, mata pelajaran PKN dan agama tentunya ya, dalam pemantauan sikap Ananda. Karena kita tahu bahwa penilaian kita itu bukan hanya pengetahuan saja, tapi sikap juga itu merupakan salah satu rubrik penilaian yang tidak kalah pentingnya. Nah, untuk anak-anak Ananda yang kelas 10, yang baru menduduki bangku SMA dan SMK, pastinya Ananda sudah terbiasa dengan pola-pola informasi-informasi yang diberikan oleh gurunya itu pendiktean, atau bisa dikatakan informasi yang Ananda terima itu biasanya tidak kalian saring terlebih dahulu. Mendapat berita, Anda baca, langsung Anda komen tanpa Anda melihat dulu beritanya seperti apa, kejelasannya bagaimana. Nah, untuk Anda sekalian, karena kita ini belajarnya melalui jejaring sosial, alangkah baiknya apabila Anda mendapatkan informasi, berita dan sebagainya, Anda bisa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu, cross check terlebih dahulu, barulah Anda bisa berkomentar. Nah, mungkin Ananda juga bertanya, Bu, bagaimana nantinya apabila COVID ini berlalu? Apakah pembelajaran ini akan berlanjut daring atau bagaimana? Apabila COVID sudah berlalu, maka sudah bisa dipastikan kita akan berjumpa secara langsung, bertatap muka secara langsung di depan kelas tentunya. Nah, oleh sebab itu kami juga menghimbau kepada Ananda-Ananda sekalian untuk tetap bisa menjaga kesehatan Ananda-Ananda di rumah. Nah, mungkin perkenalan singkat Ibu sampai di sini saja untuk Ananda yang duduk di bangku kelas 10 SMK Negeri 1 Bangkinang. Ibu harapkan Ananda-Ananda sekalian bisa menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang cerdas, yang memahami dan beretika, layaknya generasi-generasi Indonesia sesungguhnya yang berpancasila. Demikian dari Ibu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.